Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa salatullah wa salamuhu ala saffati khalqihil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kula nyuwun pangapunten mangke mboten saged ngendikan ngagem basa Jawa. Kula nate pengalaman Bapak Ibu diundang teng griyane Pak Amin Rais mriku teng Solo. Kula kinten sing ngundang kan ponakane nggih. Wah, niki mesti ilmiah. Bahasa mahasiswa. Pas kula mriko ibu-ibu mun sepuh-sepuh. Terus kula mikir, mengke lek ngomong bahasa Indonesia mboten nyambung, akhirnya kula peksa ngomong basa Jawa. Lancar, Bu. Ya, sesekali ngomong basa Jawa kasar. Kula asline Tuban, Jawa Timur. Sragen, Solo niku kan alus. Enten sesi tanya jawab. Niku nggih kados ngeten niki menjelang Idul Adha. Enten sing tanglet. Ngapunten kula mboten paham bahasane. Tanglete niku Ustaz. Zakate mendo napa kurban mendo niku pripun hukume? Kula mboten ngertos, Bu, mendo niku artine napa? Kula ngomong tidak ada di dalam Islam itu kurban mendo, Bu. Langsung rame, Pak. Iki ustadze piye iki? Terus kula tanglet, lah mendo artosipun napa? Wedhus kambing, astagfirullahaladzim. Langsung kula ralat, Bapak. Nah, setelah niku kula mboten wantun malih ceramah napa kajian ngeten niki agem basa Jawa. Ternyata sok tahu itu berbahaya. Sok tahu itu berbahaya. Pura-pura tahu juga berbahaya. Makanya lebih baik kita itu dianggap bodoh daripada kita pura-pura pinter. Lebih baik dianggap orang lain itu miskin daripada kita pura-pura kaya. Karena hidup dalam kepura-puraan itu menyengsarakan kita. Ngoten nggih. Kemudian saya berterima kasih sekali saestu kula niku mriki langsung kaget. Masya Allah, jamaahnya sepuh-sepuh. Paling tidak lebih tua dari saya. Saya seperti menggarami lautan, Bapak Ibu. Panjenengan seumuran saya, mungkin saya masih SD, playon, godak layangan. Tapi prinsip dakwah di dalam Islam itu bukan menggurui, bukan menasihati, tapi prinsip dakwah dalam Islam itu adalah saling nasihat menasihati. Bukan berarti yang berbicara di depan itu lebih baik, lebih soleh daripada yang mendengarkan. Ini yang harus Bapak Ibu sekalian pahami betul-betul. Jadi prinsip dakwah di dalam Islam itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan teman, ada temennya memberi nasihat, memperingati, gak usah ngomong sok suci, sok tahu. Kamu saja sholatnya masih bolong-bolong kok ngomongin aku. Karena apa? Karena prinsip dalam ukhuwah Islamiyah itu saling menasihati. Terus ketika saya memberitahukan kebaikan, bukan berarti kemudian saya lebih baik daripada yang mendengarkan. Karena prinsipnya justru yang berbicara itu adalah objek pertama yang diberi nasihat.
Sering toh ingkang napa khutbah napa ceramah niku usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadi artinya itu saya memberi kalian nasihat, menasihati panjenengan sedaya dan menasihati diri saya sendiri. Ini prinsipnya. Jadi yang mendengarkan harus paham itu, yang berbicara juga harus paham. Kadang seringkali yang berbicara kemudian ada jamaahnya bertanya dan ternyata apa yang diketahui oleh yang berbicara tidak sebanyak yang mendengarkan. Itu juga harus diterima Bapak Ibu. Itu juga harus diterima. Nah itu prinsipnya. Kemudian Pulau Hamdan Maghribi itu sudah selebaran sepertinya sudah dicetak oleh Ustadz Dwi dan panitia. Saya Hamdan Maghribi, domisilinya di Kartasura, 300 meter dari kampus UIN Surakarta. Baru 2 minggu yang lalu dilantik menjadi anggota Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah. Yang dari Solo Raya sepertinya hanya saya kalau tidak salah. Mayoritas dari Pekalongan, Batang, dan Semarang. Saya mengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta di Solo dan juga di UMS, khususnya di Pondok Sobron. Makaten, kenalannya nggak usah lama-lama, nanti dikiranya saya mau lamaran. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke dalam tema yang ada di makalah itu, saya ingin menegaskan kalau saya bukan ustadz nggih, kula mboten ustadz, kula mboten kiai, panjenengan mangke nek umpamine ketemu utawi ketemu teng pundi teng pasar, teng peken, soalnya kula seminggu 3 kali teng pasar niku blonjo. Niku nggak usah manggil Pak Ustadz, manggil Mas mawon napa Dik. Niku luweh ayem kula Bu dipanggil ngoten niku. Kula riyen niku kuliah teng Pakistan, Bu. 6 tahun. Kula kuliah teng Pakistan, sing dipanggil Ustadz niku sing sampun gelare profesor. Jadi Ustadz itu artinya adalah guru besar, profesor. Jadi tidak ada yang dipanggil Ustadz itu yang masih kayak saya begini, belum lah, baru doktornya juga belum genap 1 tahun. Nanti kalau sudah guru besar gitu. Di Indonesia hebat, guru TPA aja profesor semua kan. Guru TPA, guru SD, guru. Tidak apa-apa, itu kan kebiasaan ya, kebiasaan dan adat yang ada di tempat masing-masing. Tapi saya tidak nyaman kalau misalnya dipanggil Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makalah yang saya tulis itu saya juga tidak dikasih pengantar sama panitia. Kalau yang hadir adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya pengalaman kehidupan luar biasa. Jadi saya nyiapkan karena saya biasanya ngisi kajian remaja Bapak Ibu. Saya tadi juga bawa buku, tapi buku untuk remaja. Jadi ini panitianya tidak memberitahu kalau ternyata hadirinnya yang sudah punya banyak pengalaman. Jadi kula niki grogi niki kula mriki. Baik, saya tidak akan banyak membahas yang dalam karena tadi Pak Kiai yang sudah membahas sebelum saya panjang lebar membahas tentang tobat, bagaimana kita harus menjaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Saya ingin membahas hal-hal yang sehari-hari sering bersama kita. Kita akan membahas hal-hal yang terjadi di kehidupan kita tapi seringkali lupa. Bapak Ibu itu kalau ditanya gitu, kitab suci umat Islam itu apa? Pasti semuanya menjawab Al-Quran. Al-Quran itu obat penyakit hati. Leres nggih? Al-Quran itu pembeda yang baik dan benar. Leres? Al-Quran niku mukjizat. Tapi umpamine tindakan teng kantor, HP ini ketinggalan, pripun niku?
Nopo malih HP-ne ketinggalan, bojone mboten tindakan, HP-ne lali urung di paspor. Nah, HP itu tidak suci, HP tidak sakral. Kita semuanya sepakat Al-Qur'an itu sakral, Al-Qur'an itu suci. Tetapi ternyata frekuensi kita membaca handphone kita ini, apalagi anak-anak kita Bapak Ibu yang masih remaja-remaja itu bangun tidur itu yang dicari pertama kali adalah HP. Sing WA ya ora ono, sing nelpon ya ora ono, tapi tangi turu langsung buka handphone. Tapi ketika ditanya Bapak Ibu, mana lebih penting Al-Qur'an dengan handphone? Pasti kita akan menjawab Al-Qur'an. Enten malih. Mungkin ada yang datang ini mahasiswa atau guru lah ya, guru Bapak Ibu guru gitu, mahasiswa atau siswa. Ketika ditanya, mencontek itu baik atau buruk? Mencontek itu terpuji atau tercela? Tercela. Semuanya fasih Bapak Ibu mengucapkan itu. Tetapi ketika ujian, apalagi pengawas tidak ada di ruangan ujian, bro, nomor telu apa bro? Tapi kita fasih Bu, mengucapkan salah. Itu perbuatan setan. Tapi ketika kita melakukan itu, kita mengerjakan itu, melanggar apa yang kita ucapkan. Kita mengaku bahwasanya Al-Qur'an ini kitab suci, tapi kita langgar ucapan-ucapan kita itu. Kita ini fasih mengucapkan kebaikan-kebaikan yang kemudian kebaikan itu kita langgar. Ghibah hukumnya nopo Bu? Dosa Pak. Tapi mungkin tembas air, aku ora ghibah yo, tapi iki lah ngoten to nggih. Tapi lek ditangleti ghibah niku haram Pak. Ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, mengerikan sekali itu. Hafal lho Bu niku. Kula kalih panjenengan niku hafal sedanten. Tetapi giliran kumpul bertiga, berempat, berlima, gatel banget kalau nggak ngomong ini. Nah, ini kan keseharian kita gitu. Nanti yang adik-adik yang mahasiswa atau bapak dan ibu yang masih lanjut S2 dan S3, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, tapi ujian nyontek. Seolah-olah dosa nyontek ujian itu tidak berat daripada meninggalkan yang sunnah. Bapak Ibu, yang buruk adalah buruk, yang baik adalah baik. Jangan dicampur-campur, apalagi dihitung pakai hitungan matematis. Aku wis sholat fajar, dunia dan seisinya untukku. Aku wis maca surat Waqiah, rezekiku akeh iki. Aku sholat duha, maksiat titik-titik rapopo lah. Jadi ibadah itu dihitung dengan hitungan matematis, dengan hitungan untung rugi. Ada kotak infak, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila ila akhirih. Jadi satu biji sawi menjadi 7, setiap 7 ini ada 100, berarti satu imbalannya 700. Langsung dihitung Bu. Berarti nek nyumbang 100.000 menjadi. Kita itu seringkali begitu. Nah akhirnya salah nanti dalam pelaksanaan. Kembali ke yang tadi nggih. Seringkali ucapan-ucapan kita itu adalah kebaikan. Tetapi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu justru mengkhianati ucapan-ucapan kebaikan kita. Al-Qur'an mukjizat. Mengke tumbas semongko dibelah. Ternyata ada biji yang tulisannya itu seperti huruf Allah. Viral, ngoten toh? Masuk TV gitu. Teng sawah lagi ada sarang lebah, tulisannya Allah, langsung viral. Masya Allah, ini kebesaran Allah. Tumbas, napa malih niku? Napa Pak? Sayur nggih, sayur lah niku. Enten tulisannya Allah, langsung viral gitu. Masya Allah, ini bukti bahwasanya kebesaran Allah itu luar biasa.
Kula tanglet Bapak Ibu. Teng Al-Qur'an niku tulisan Allah enten pinten. Kenapa harus nunggu sarang lebah tulisan Allah terus kita subhanallah? Loh setiap hari loh kita itu mengucapkan kalimat Allah, kenapa hati kita tidak tergetar? Kenapa harus nunggu beleh kayu terus tulisannya Allah? Kita itu seringkali begitu Bapak Ibu. Hal-hal yang sebenarnya luar biasa justru kita anggap biasa-biasa saja. Hal-hal yang sebenarnya biasa kita anggap luar biasa. Ngapunten niki misalnya malam lagi jalan kaki gitu, lagi naik mobil lah atau naik motor. Kebanan. Di tengah sawah yang nggak ada orang, terus ada orang yang mau nolong. Kita nggak kenal orang itu, kita tidak tahu siapa namanya, dia mendatangi kita terus menolong. Dianterin di tempat bengkel yang terdekat, kemudian dibetulkan. Setelah itu orangnya nggak mau minta bayaran. Pun boten usah Pak, jenengan nggih mawon. Saestu kula ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu, jenengan langsung loyor napa matur nuwun? Kenal mboten? Orang tidak kenal, kita tidak kenal namanya, kita tidak tahu agamanya apa, kita tidak tahu dia dari keluarga apa, kita tidak tahu dia sesoleh apa, tetapi dia berbuat satu kebaikan. Kita betul-betul ingat, bahkan bisa jadi akan kita obrolkan ke teman-teman kita. Wah, aku mangbengi kebanan, alhamdulillah masih ada orang baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, atau mungkin adik-adik inilah ya untuk refleksi. Berapa kali Bapak Ibu kita berbuat kebaikan kepada kita tanpa meminta imbalan, dan berapa kali kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Di depan mata kita itu ada orang tua, ada keluarga yang setiap hari berbuat kebaikan, gantiin popok, nyewoi, dulang, nek pilek disedot umbeli. Ngoten toh Bapak Ibu niku. Nek anake loro iku langsung gak mboten saged mikir kerja, doane ya Allah kalau ini misalnya anakku ini sakitnya pindah ke aku saja. Ngoten toh panjenengan niku Bu. Tapi anak-anak pripun Bu? Nyapu mawon langsung Bu, bayarannya Bu. Tetapi ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita tidak kenal orang itu, kita hafal betul. Ini kan sehari-hari di depan kita. Kita kehilangan kesadaran itu. Ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, di rumah sakit bayarnya mahal, ditolong sama dokter, dokternya juga nolongnya karena berpamrih, dia bekerja kan Bu. Kita bayar terus sembuh. Apa yang kita lakukan? Kita menjadi iklan gratisan untuk Pak Dokter di rumah sakit itu. Oh, kita puji habis-habisan. Padahal kita bayar. Tetapi orang yang tulus di samping kita, tulus menolong kita, tulus membantu kita, seringkali kita lupa akan itu. Mari kesadaran ini kita bangun. Mari kesadaran ini kita bangkitkan. Ada banyak sekali Bapak Ibu di sekitar kita hal yang seperti itu. Bapak-bapak seringkali kalau sama istrinya, ngapunten nggih, saya berharap di jamaah ini tidak ada lah. Panjenengan niku kalau bekerja di sekolah punya teman kerja perempuan. Iku lah mesti halus gitu ngomongnya. Nggih Bu, pripun gitu. Tapi nek jenengan teng griya Pak, ngomong sama istrinya bagaimana? Sehalus itu napa mboten? Koncone niku mboten ngumbahke klambine, mboten damelke kopi, mboten mijiti. Tapi lembutnya kalih sinten? Ibu-ibu nggih ngoten yang kerja, maca ayu, bengesan, wangi, wah. Cantik di tempat kerjanya. Pulang-pulang rambut awut-awutan, pakai daster. Karo garuk-garuk bokong.
Sing bapak-bapak nggih ngoten, mantuk kaos oblong sarungan ning kalau manuk. Oh suwe-suwe wetenge gede, kok bojone ngomong ya Allah, bojoku apa celengan Semar itu. Pak, kalau gitu kerjanya pakai daster aja. Nggih mboten ngoten, Bu. Maksudnya mari kita sekarang proporsional. Ini adik-adik mahasiswa saya, Bapak Ibu kalau mengajar, ada mahasiswa ketemu saya terus cium tangan, saya berhentikan. Mas, kamu sama bapak ibumu sehormat ini enggak? Kamu nunduk-nunduk sama saya ini dosen kamu, yang saya dibayar ngajar kamu. Kamu sesopan ini. Kalau kamu tidak lebih sopan dari ini kepada bapak ibu kamu durhaka. Semua mahasiswa saya begitukan Bapak Ibu. Karena ini penting. Kesadaran akan kenyataan. Ini kan kenyataan toh. Coba anak-anak kita itu ya Allah. Saya nguji skripsi Bapak Ibu. Di ucapan terima kasih. Terima kasihnya niku napa? Terima kasih kepada Mas Ahmad yang sudah menemaniku dari nol. Astaghfirullahaladzim. Sing biayani kuliah sopo le, Mbak? Yang biayai kuliah bapak ibunya. Uang jajan bapak ibunya. Lah kok skripsi berterima kasih kepada Mas Ahmad yang sudah menemani dari nol. Nanti Mas Ahmadnya sakit, nulis story WA, cepat sembuh ya sayang. Loh bapak ibumu watuk-watuk Mbak, nggak cepat sembuh. Loh itu terjadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, mari kita tanamkan itu ke anak-anak kita. Bukan berarti kita melarang mereka untuk, ya perempuan pasti suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan. Boleh, yang bahaya itu kan laki-laki suka dengan laki-laki Pak. Loh mboten menapa lho Pak. Putra putrine panjenengan niku seneng kalih rencange, itu mboten salah. Mencintai itu kan fitrah manusia. Yang salah itu kalau mengekspresikan tidak benar. Itu yang salah. Nah sekarang ada orang tua yang membiayai, yang mensupport dan seterusnya. Kok dia memberikan hati, perasaan, WA, telepon-teleponan, padahal sing tuku data teleponnya nggih wong tuane. Mau sing lanang ya ngono, ya Allah. Saya itu kadang miris ini kalau ada yang mahasiswa tolong difahami betul-betul nggih. Enggak usah percaya yang gombal-gombal itu, Mbak. Ke gunung akan aku daki. Lautan api aku seberangi. Lo ngombe kopi lo Pak disebul. Kok lautan api diseberangi kan gombal loh Pak niku. Anehnya yang cewek-cewek itu langsung Masya Allah, so sweet gitu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dek gitu. Mbak jajal mbak putus mbak, sesuk ono yasinan apa ora iku omahe? Lho jarine ra iso hidup tanpaku gitu. Ke gunung akan aku daki demi merengkuh cintamu. Takonono balik, Mas, undakan masjid itu cuma 5. Wis subuh ngundak mengira. Cowok yang hebat itu yang mendaki tangga masjid, bukan yang mendaki gunung Merbabu, gunung Merapi, gunung Kelut dan lain sebagainya. Loh, menjadi cowok hebat itu sederhana loh Bu dalam Islam. Gak usah pamer-pamer terjun dari gedung tak lantai 4, gak usah. Hafal juz amma wis hebat Bu niku Bu. Ngoten toh? Lah makane panjenengan niku mboten usah macem-macem. Oke, mungkin nek enten sing nembak sing lamar putrine, bapak-bapak dan ibu-ibu, mboten menapa jenengan tanglet kowe kerja ning ndi le? Mboten napa-napa, bagus. Kowe gajimu piro le? Mboten napa-napa Bu, tanglet soalnya memang uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi uang yang bisa membuat kita bahagia. Mosok jenengan ajeng dulangi putrane kagem cinta. Ma lapar, cinta. Pak THR Pak, sini sayang, cinta gitu. Saged mboten Bu? Arto niku kan penting toh. Penting.
monggo jenengan tanglet niku. Kamu sudah mapan apa belum? Kamu kuliahnya seperti apa? Kamu keluarganya bagaimana? Tapi tolong jangan dilupakan. Le, coba Al-Kafirun le. Nek Al-Kafirun mawon boten saged lho, mengke sing ngimami putrine panjenengan pripun, Bu? Sampai enten cerita lucu nih. Enten kiai, santri-santrine niku ajeng ngelamar putrine wis. Pokoke cantik, cerdas, pinter, hafizah. Enten sing ngelamar, "Pak Yai, saya mau ngelamar anaknya." "Siapa namamu?" "Quraisy." "Hafalkan surat Quraisy." Wah, pendek kan? "Siapa namamu?" "Anas." "Hafalin Anas." Gitu. Sing nomor 3 kemeringet, Bu. Jenenge Ali Imron. Wene terus. "Jenengmu sapa, Le?" "Ali Imron, Pak. Tapi biasanya diceluk Kulhu." Oke, maksudnya tanyalah itu Bapak Ibu. Silahkan tanya, sudah punya mobil, rumah, monggo. Tapi tanya betul-betul. Coba praktek sholat jenazah. Nek sholat jenazah isek ruko, isek itidal sudah. Kamu bukan tipenya anakku. Lho kula ngoten niku kok. Lho, teng UIN niku ketika masuk ada ujian ibadah, Bu. Kula tanglet, saya beri pertanyaan yang menjebak. "Mas, sholat subuh berapa rakaat?" 2, bagus. "Kalau sholat jenazah berapa rakaat?" 4, Pak, 4. 4. Coba praktekan, dipraktekan Pak Allah, pakai ruko, pakai itidal. Iki jenazah alien nih gitu ya. Kadang nggih ngoten niku putra-putri kita itu. Ada kan yang bilang di UIN itu mayoritas NU. Oh, kalau praktek ibadah semuanya jadi Muhammadiyah Bapak Ibu. Subuh berapa rakaat? 2. Kunut? Kulo Muhammadiyah ya, Pak. Padahal ketika saya tanya, coba iftitahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ini wajib hafal kunut kamu. Jadi iftitahnya bukan iftitah yang dilafalkan oleh Muhammadiyah, tetapi giliran subuh gak hafal kunut. Kenapa? Saya dari keluarga Muhammadiyah. Cepat sekali berubah. Nah itu mari Bapak Ibu, anak-anak kita, adik-adik kita ajari konsistensi itu. Ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata yang tidak ada maknanya. Cinta itu tidak harus memiliki. Aku bahagia dek, asal kamu bahagia. Terus karo nyanyi sampai nangis-nangis. Giliran ditakoni, apa obat hati? Al-Quran. Giliran ngurungokno Ceylon Seven, ya Allah ini lagu aku banget. Sampai nangis-nangis, ya Allah. Ini kan antara perkataan dan perbuatan tidak sinkron. Tidak bisa hidup tanpamu. Nah, mari kita ajari anak-anak kita itu untuk memakai logikanya, memakai akalnya. Sekarang ini Bapak Ibu, tontonan-tontonan itu Masya Allah. Podcast, kata-kata yang diucapkan, memang semua anak-anak kita itu kalau ditanya, "Le, omongan ini bagus atau tidak?" Mereka paham Pak, omongan yang bagus, omongan yang tidak bagus mereka paham. Tetapi karena tontonannya adalah ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak baik, akhirnya tanpa sadar mereka mengucapkan itu. Saya di parkiran sama mahasiswa-mahasiswi itu ucapan-ucapannya itu sudah ya Allah. Miris Pak kalau dengarkan. Anjir. ASU. Manggil temannya itu ya, "Cok, piye cok?" Ya Allah. Tapi ketika saya tanya, itu bagus atau tidak? Enggak. Giliran ada temannya, "Akhi, gimana kabar antum?" Sok suci. Loh apa bedanya Pak? Jadi ada orang yang sok ke Inggris-Inggrisan, ada orang yang sok Korea, tetapi ada orang yang mengucapkan lafaz Arab terus dianggap
sok suci. Ini kan apa ya, standar ganda. Standar ganda ngoten niku. Ada orang yang sering mengucapkan kalimat thayyibah dianggap sok suci, sok islami dan seterusnya. Tetapi giliran ngomongnya Inggris dianggap wah keren, kekinian, modern, gaul. Nah niki loh Bapak Ibu, kita pahamkan gaul itu bukan begitu. Kulo niku teng Pakistan 6 tahun Bapak Ibu. Teman saya orang Rusia, orang Uzbekistan, Kazakhstan, Amerika. Lho napa kula pengajian terus ngagem bahasa Inggris? Apa saya paham bahasa Arab? Saya nulis tesis pakai bahasa Arab. Apa kemudian saya setiap kali ketemu sama siapa saja pakai bahasa Arab? Pulang terus ngomong kali mbah kula, ya jiddi kif halak? Fin taruh. Oh, iki bocah yang kesambet jin kondi kan gitu toh. Jadi bukan berarti kemudian kita memahami itu kemudian tidak tahu konteksnya. Nah, adil niku Bapak Ibu nggih. Adil niku adalah mesti semuanya sudah paham nih. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempat. Sebenarnya di dunia ini nggak ada yang salah kok. Allah kan memberi kita macam-macam rasa. Cemburu. Jenengan ada cemburu toh? Benci. Enten sing dibenci apa mboten? Enten. Seneng. Nggih. Segala macam rasa itu Allah kasih ke kita untuk apa? Agar diekspresikan. Cuma kita harus adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sederhana sekali kok Bapak Ibu. Nek panjenengan niku minum air mineral, biasanya merek air mineral yang bagus nih kono. Airmu nggih. Nah, airmu. Jangan aqua, airmu. Airmu nggih. Sampoan ngagem napa sampo? Sampomu wis anggap mawon sampomu nggih, enten sampomu. Sepeda motor oli mesinnya ngagem napa Pak? Olimu gitu. Oke, sepeda motor pakai oli, keramas pakai sampo, air mineral minum pakai airmu. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Oli nggak salah, sampo tidak salah, air mineral tidak salah. Yang salah adalah karena kita melihat airmu itu murah, terus kita masukkan airmu ke dalam tempat oli mesin. Kita keramas pakai oli. Kita bikin kopi pakai sampo. Samponya salah napa mboten? Oli ini salah napa mboten? Yang salah kita karena kita dolim. Dados Bapak Ibu sekalian, di dunia ini nggak ada yang salah. Yang salah itu bagaimana kita bijaksana meletakkan atau tidak. Lawan kata adil napa Pak? Tidak adil. Lawan kata gede, ora gede. Cilik, ngoten nggih. Nah, sering kali kita itu menyederhanakan bahasa. Lawan kata adil itu zalim. Boleh nggak laki-laki mencintai perempuan? Boleh. Wajib menurut saya, Bu. Yang tidak boleh itu bapak-bapak beritahu anak-anaknya melayani pacar seperti melayani suami. Itu yang salah. Lanang seneng wedok wajib. Tetapi ketika cintanya ini sebelum pernikahan sudah memberikan hak dan kewajiban seperti suami istri, niku sing bahaya Bapak Ibu. Mencintai istri wajib. Mencintai tetangga wajib. Tapi jangan sampai mencintai istri tetangga melebihi istri sendiri. Lah di Indonesia ini kan ngoten toh, sering kali pembantu dianggap istri dianggap pembantu. Enggak usah niku Pak. Saya umbah-umbah kan nggih ibune toh. Mbah nyuci piring opo segala macam, giliran pegang-pegangan tangan, kok tanganmu kasar, Dik? Ora kaya koncoku. Langsung ngenek kemauan, Bu. Iki umbah-umbah kelambimu, Mas. Ngoten toh. Jadi sering kali kita sebagai suami itu menganggap istri kita dekil, tangannya kasar, sudah keriput dan lain sebagainya. Nek mboten purun nggih tumbaske mesin cuci, Pak.
Nek mboten purun rembes nggih. Skincare nih kok. Dek ini 1 juta buat skincarean. Setiap bulan mesti seneng, mesti kinclong nih Pak. Bojone. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Karena itu adalah salah pasangan juga. Nah, ngoten nggih, adil niku sederhana sekali Bapak Ibu. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya ini diberi waktu sama panitia sampai jam 8. Saya ikut mawon nggih. Ini baru pembukaan, ini ternyata belum ada yang saya baca ini materinya. Kulo seneng mriki niku kayak ngomong kali ibu kulo. Ibu bapak kulo ini. Alhamdulillah. Oke, kembali ke yang tadi Bapak Ibu, Al-Qur'an. Al-Qur'an niku kan mukjizat nggih. Ngeten. Kulo paringi perumpamaan biar kita itu paham bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat. Cobi, bapak-bapak kali ibu-ibu mikir-mikir, enten napa boten buku sing ditulis bertahun-tahun tapi isih laku selain Al-Qur'an. Cobi. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Anak kita baca novel itu boten mudeng, Bu. Gitu. Tetapi Al-Qur'an 1500 tahun yang lalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh imam masjid, berubah napa mboten? Ada nggak ceritanya imam itu yang bro, kita berubahlah Al-Fatihah 7 ayat kita rubah jadi 3 ayat. Atau dibaca mundur dari waladhdallin sampai ke atas. Enten apa mboten, Bu? Sekali ada yang melakukan itu langsung sesat. Langsung ditindak. Betul toh? Ada nggak imam itu yang bosan membaca Al-Fatihah? Betul. Betul toh? Oke. Kalau tanglet nih, panjenengan paham bahasa Arab apa mboten? Al-Qur'an bahasane napa? Lah kok esek diwaca? Loh, itu saja, Bu. Itu saja. Sederhana sekali. Kalau bukan mukjizat, gak mungkin bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim di zaman Rasulullah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim sekarang. Al-Ikhlas zaman dahulu sampai sekarang juga masih sama. Kitab suci agama lain setiap 5 tahun ada edisi revisi. Sebelumnya Tuhan, sebelumnya Bapak, Lord, God, Father, itu macam-macam itu perubahan-perubahan itu. Ada edisi revisi. Mohon maaf, ada nggak panjenengan menemukan Al-Quran edisi revisi? 1500 tahun, Pak. Lah ngono kok ora gelem diwaca lho. Panjenengan mboten paham bahasa Arab tapi tetap maos Al-Quran. Cobi, jenengan membaca buku, jenengan umpamane suka buku novel gitu. Tapi bosone basa Prancis, Pak. Mengke lak jenengan nangis iki. Apa artine ya Allah? Tapi bahasa Arab kita tidak paham, membaca Al-Quran tetap membacakan, Bu. Boten bosen toh. Bahkan banyak dari kita ketika sedang khusyuk-khusyuknya membaca Al-Quran tidak paham artinya, nangis. Nek maca komik Doraemon nangis soalnya boten paham basa Jepang. Tapi membaca Al-Quran kita tidak paham, tetapi kita bisa sampai menangis. Waktu saya kecil, saya pernah tanya sama bapak saya menjadi imam sholat Idul Fitri. Membaca Al-A'la, nangis, Bu. Saya waktu itu masih di Gontor. Lagi liburan begitu kan, Idul Fitri kan libur gitu. Kulo tanglet kali bapak kulo, Pak, lo kok panjenengan nangis lu pripun? Ngertos napa mboten artine? Ora. Lah kok nangis? Ning atiku ku rasane koyo kan. Coba Bu, kalau bukan mukjizat mana ada kitab suci yang seperti ini? Tidak pernah berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Ada satu huruf saja berubah, pasti ada protes. Kulo kuliah teng Pakistan, sak kelas niku S2 itu ada 35, Pak. Yang hafal Al-Quran 30 orang. Yang tidak hafal 5, saya salah satunya. Orang Indonesia 5-5-nya mboten enten sing hafal. Syarat lulus S2 niku 15 juz. Niku pun kulo tawa, Bu.
dados gangsal. Kan wong Indonesia pinter nopo toh. Oke, coba bayangkan. Justru yang hafal Al-Quran itu mayoritas tidak paham bahasa Arab. Pondok-pondok tahfidz, saya melakukan penelitian. Pondok-pondok tahfidz, mahasiswa-mahasiswa saya yang hafal Al-Quran, saya tanya, saya ajak ngomong Arab, mereka nggak paham. Coba panjenengan bayangki, tidak paham sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak dia pahami itu bisa dihafalkan. Mohon maaf, pernah mireng napa mboten? Kitab suci apa dihafalkan oleh siapa? Nggak ada kan? Pasti selalu membuka dan sambil membaca. Tetapi umat Islam ribuan, ratusan ribu yang hafal Al-Quran, padahal yang hafal niku nggih mboten paham. Ngoten toh? Oke, jenengan maos Al-Quran pakai langgam Jawa, yang penting makhrajnya bener. Pakai langgam apapun itu, pakai cara bacaannya Syekh Sudes, enak mawon toh didengar. Pakai bahasa puisi juga, Bismillahirrahmanirrahim, enak didengar. Coba Bu, jenengan maca buku pelajaran pakai langgam Jawa. Pendahuluan. Buku ini berisi, kan malah aneh toh. Al-Quran dibaca tanpa lagu, pakai lagu, asal makhrajnya benar, tetap indah didengar. Apa Bapak Ibu kalau itu bukan mukjizat? Ini kan baru yang sederhana loh yang saya sampaikan. Nanti kalau ada penemuan-penemuan ilmiah yang lain, itu semakin membenarkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Saya beri contoh satu orang saja lah, Profesor Jeffrey Lang. Itu ahli fisika Bapak Ibu. Dia nggak suka agama Islam, dia tidak suka Al-Quran. Pada suatu hari, ini dia sendiri yang cerita. Dia gabut, nggak ada kerjaan karena libur, hanya ada Al-Quran di situ yang dikasih oleh mahasiswanya. Padahal mahasiswanya juga nggak sholat. Mahasiswanya ngasih Al-Quran. Dia gabut, nggak ada bahan bacaan. Orang sana kan suka baca. Dia baca Al-Quran, dia bilang, saya baru baca Al-Fatihah. Saya tidak bisa berhenti membaca. Saya tidak menemukan kitab suci yang ketika kita membaca itu seolah-olah yang berfirman itu ngajak kita ngobrol. Kemudian dia jelaskan. Langsung Bapak Ibu masuk Islam. Mohon maaf ya, orang-orang yang masuk Islam itu biasanya kan yang terpelajar, pinter, cerdas, ngoten toh? Saya tidak membandingkan dengan agama yang lain karena konteksnya kita sebagai umat muslim. Tetapi rata-rata yang masuk dalam agama Islam itu adalah orang-orang yang masuk dengan pemahaman. Jadi Bapak Ibu mari, kita itu tidak perlu pakai proses itu. Ngenteni dari profesor fisika dhisik terus baru dapat hidayah. Kita ini sudah dapat hidayah sejak kecil Bapak Ibu. Lahir cepret langsung diadzani, diikomai. Sehari dengerin azan sampai 5 kali. Membaca Al-Fatihah sampai 17 kali. Minimal loh, itu kita pasti melakukan itu. Kok atine masih tidak terbuka? Jangan-jangan Al-Quran itu masih sebatas ucapan, belum perbuatan. Sama seperti tadi itu, nyontek boleh atau tidak? Nggak boleh, haram, giliran ujian. Nyontek semua. Yang mahasiswa nulis makalah, nulis skripsi, ya plagiasi Pak, nyontek. Padahal tahajudnya rajin, puasa Senin Kemis. Nah ini kan ada pemisahan, seolah-olah ini dosanya lebih kecil dari sini. Padahal dua-duanya keburukan, karena Bapak Ibu, lan tajtami al-haq bil batil, lan yastami al-haq bil batil. Kebenaran itu tidak mungkin bertemu dengan keburukan, seperti air dan minyak. Nggak mungkin Bapak Ibu, kebenaran dan kebatilan tidak mungkin bertemu. Enten tiang, naudzubillah, ajeng maling, ajeng ngerampok, terus begini tahajud Pak. Ya Allah, niat ingsun ngerampok Bank BRI Masaran. Berkailah ya Allah, butakan mata security-nya ya Allah. Berikan kami kelancaran, kaburkan CCTV-nya, dan berkailah harta rampokan kami ya Allah. Enten apa mboten Bu?
Karena mereka paham ngerampok iku elek, Pak. Tidak ada kemudian ceritanya anak-anak itu sungkem kali bapak ibunya, Bu, pangestunipun kula ajeng maling. Yang ada kan pangestunipun ajeng haji, pangestunipun ajeng nikah. Ngoten Pak. Kebaikan keburukan itu kan sebenarnya kita paham toh Bu ini. Saya itu hanya menyampaikan yang sebenarnya sudah panjenengan pahami. Tian pacaran. Nek panjenengan kali suamine kali istrine kan nggak perlu ke hotel toh Bu. Ning omah iso kok. Ya kan? Lah pacaran, golek hotel Oyo. Kon yang pinggir pantai juga tengok kanan, tengok kiri. Kon napak deku rene ya toh. Karena apa? Mereka paham itu nggak baik, itu nggak benar. Hatinya itu ngerti ini salah. Dan salah itu nggak mungkin gabung dengan yang baik. Kok saya belum pernah mendengar ada cowok ngapeli ceweknya, terus Om izin ngajak jalan-jalan malam minggu putrinya ya, terus dicium. Wah gitu. Enten apa bener sing wani ngoten niku? Mboten enten. Kecuali wong edan niku. Aku sayang banget sama anak bapak, terus diciumin di depan bapak ibunya. Wonten apa mboten? Mboten wonten, tapi kula di depan ibu kula, saya lagi berangkat kerja, istri saya, sayang kerja dulu ya. Wah. Masya Allah romantis sekali gitu kan. Karena apa? Ini kebaikan. Kebaikan itu tidak mungkin bertemu dengan keburukan. Ini kan sebenarnya kita sudah pahami Bapak Ibu. Jadi saya hanya ingin mengulangi lagi. Bismillah, ini 10 menit lagi ternyata. Nah, kembali ke Al-Quran. Sekarang kita sudah paham Al-Quran itu mukjizat. Sekarang interaksi kita dengan Al-Quran bagaimana? Siapa yang membaca Al-Qurannya sehari 5 kali? Ya introspeksi mawon nih, mboten usah ngancung. Kok kados sekolah mawon nggih. Siapa anak-anak gitu terus dikasih hadiah. Oke. Yang baca sehari sekali misalnya. Coba ditingkatkan. Jangan hanya sebatas membaca Bapak Ibu. Jangan hanya sebatas membaca. Tapi tingkatkan lagi statusnya. Fahami. Atau hafalkan dulu lah, nggak apa-apa, karena menghafal itu lebih mudah. Hafalkan dahulu. Membaca, hafal. Yang sudah hafal juz amma, naik Pak. Fahami. Saya yakin kajian-kajian di Muhammadiyah itu kajiannya kajian berkala dan konsisten. Jamaahnya juga konsisten. Jadi bisa saja nanti di masjid dikasih kajian juz amma. Juz amma mawon Pak Bu. Panjenengan hafal juz amma, panjenengan faham arti dari juz amma, tahu tafsirnya sedikit-sedikit, itu sudah luar biasa sekali. Jadi saya kalau ditanya sama orang, Ustadz, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Sudah minimum hafal juz amma, faham artinya. Coba panjenengan maringi target niku Bapak Ibu. Paringi target niku. Nah, nanti selanjutnya apa? Kalau sudah di situ, di posisi itu, selanjutnya adalah mengamalkan. Kan kita ini masih jauh sekali nih. Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan. Nanti ada lagi yang lebih tinggi setelah mengamalkan apa? Mengamalkan dengan ikhlas. Kalau kita hanya berhenti di menghafal, Musailamah Al-Kadzab itu hafal Al-Quran Pak. Kemudian dia menjadi nabi palsu. Abdullah ibnu Muljam itu juga hafal Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwasanya yang paling baik dalam mengajarkan Al-Quran adalah Abdullah bin Muljam. Tetapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi belum cukup membaca, menghafal, pahami, lalu amalkan. Bagus Bapak Ibu ya, kita punya tujuan, punya obsesi, anaknya hafal Al-Quran bagus, tapi jangan berhenti di situ. Naikkan kelasnya, menjadi memahami. Menjadi memahami kemudian mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau kita mengamalkan Al-Quran, nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Yai tadi sebelum saya itu.
Itu kan dalil-dalil Al-Quran semuanya itu, bagaimana kita bertobat. Kita akan memahami dengan maksimal nanti itu. Seringkali ungkapan-ungkapan kita ini seolah-olah bijaksana, tetapi bertentangan dengan Al-Quran. Urip rasah ngoyo-ngoyo, donya ora digawa mati. Leres Pak nggih? Leres. Ini benar, tetapi sayangnya seringkali ini kita jadikan legitimasi atas kemalasan kita. Rasah kuliah, dhuwur-dhuwur, kok ya muleh-muleh, kok ya ujung-ujungnya mati. Rasah tuku omah gede-gede, kok ya paling omahe cuma 2 meter kali 1 meter. Bapak Ibu, nek panjenengan punya duit miliaran, triliunan, saged menghajikan tonggo-tonggone napa mboten? Saged bangun yatim piatu napa mboten? Saged bangun sekolah napa mboten? Digawa mati napa mboten harta niku? Dibawa. Makane mari kita berusaha menjadi orang sekaya mungkin. Tapi kaya bukan tujuan, tapi kaya adalah proses untuk tujuan akhirat. Kita ini hidup di mana, Pak? Dunia kan? Lah, hidup di dunia kok yang difikirin hanya akhirat. Akhirnya apa? Sholat terus. Mas, nggak mau nikah? Enggak. Saya hanya ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak sekolah yang tinggi? Enggak, saya hanya ingin fokus kepada ibadah. Loh, menuntut ilmu ibadah napa mboten, Bu? Bekerja niku ibadah napa mboten? Nah, ini loh ya, kalau kita hanya sebatas membaca dan menghafal, tidak memahami Al-Qur'an, akhirnya memahami ibadah ya hanya sebatas ibadah mahdhah. Datang ke kajian tidak dianggap ibadah, nyuapin anak tidak dianggap ibadah, mijitin suami tidak dianggap ibadah, nganterin istri ke Larissa Skincare tidak dianggap ibadah, nukokke mobil bojo tidak dianggap ibadah. Padahal itu ibadah yang sangat berkah, Pak. Jangan tanglet kali garwane, Pak. Dik, umpamanya tak tukono Nmax seneng ora, Dik? Oh, mesti sujud syukur. Langsung Pak dipijiti, dikeroki, dikeloni, komplit pokoknya paketnya. Itu pijet plus-plus yang berpahala itu. Ngoten toh? Nah, jadi pemahamannya ini yang harus dipahami. Bukan berarti kemudian kita harus menjadi orang yang matre, enggak. Tetapi ungkapan bahwasanya wis donya ora digawa mati, bener Pak itu. Tetapi bukankah harta, kekayaan, jabatan, coba panjenengan umpama ini jadi anggota dewan, tetapi menjadi anggota dewan yang tidak seperti anggota dewan yang korupsi begitu itu kan nilai ibadahnya luar biasa. Saya itu khawatirnya kita anti, gak usah masuk politik, gak usah ini, gak usah itu. Terus nanti yang duduk di politik siapa, Pak? Sing beling-beling toh. Nanti giliran yang jahat jadi pemimpin, akhirnya ya Allah kok begini ya. Salah siapa? Salah kita. Nah, ini yang harus kita rubah. Kejahatan itu terjadi bukan karena banyak yang jahat, Pak. Loh, orang jamaah di sini itu semuanya baik, saya yakin. Panjenengan ini tiang saya sedanten, Bapak Ibu. Yang salah adalah kita ini menjadi orang baik tapi pasif. Mohon maaf, ngapunten niki, ada naik bis. Jamaah satu bis naik bis ya. Yang saya sedanten toh, jamaah sedanten ikut kajian di sini semua gitu. Tapi ada pengamen terus ngeluarke celurit. Ning sampingnya bapak-bapak depannya. Dompet ini. Iku sampingnya ngapain, Pak? Etok-etok turu. Sing sitoke etok-etok gak ngerti. Padahal kalau satu bis itu langsung brek gitu, ya habis dong penjahatnya satu itu. Ngoten apa mboten, Bu? Jadi kejahatan terjadi itu bukan karena yang jahat banyak, Bu. Tetapi yang baik ini banyak tapi diem saja. Nah, maka dari itu mari kita bangkitkan kesadaran-kesadaran itu. Kan kita harus adil. Politik itu tidak buruk. Menjadi pemimpin itu tidak buruk. Yang buruk adalah ketika kita zalim. Ketika kita tidak adil ketika mendapatkan jabatan itu. Ngoten loh. Udah jam 8 ini.
Sampun dan jam 8, sebenarnya masih ada banyak sekali yang saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu sekalian, mari dari sekarang kita bangkitkan. Kita bangkitkan kesadaran kita ini tentang Al-Quran. Bukan hanya sebatas membaca, tetapi juga menghafal, memahami, dan mengamalkan. Ini silaturahim yang sangat luar biasa untuk saya khususnya. Monggo katuran pinarak kalau datang UIN, kalau mungkin ada putra-putrinya kuliah di UIN atau di UMS, suruh datang ke saya. Silaturahim itu tidak ada efek negatifnya Bapak Ibu. Wah sungkan gini gitu, kenapa harus sungkan sih? Memangnya ngerampokkan boten toh? Kan cuma datang saja. Pak, saya kemarin yang ikut kajian. Pak, saya yang ibu saya ikut menghadiri kajian panjenengan. Silaturahim itu akan memperluas banyak hal Bapak Ibu. Saya sampai detik ini masih telepon-teleponan sama dosen saya yang dari Mesir, dari Qatar, dari Turki, dari Kuwait, dari Pakistan, dari Afghanistan. Masih sering telepon-teleponan. Manfaatnya luar biasa. Kalau saya jelaskan nanti lebih panjang lagi. Jadi intinya terima kasih atas silaturahim ini. Mari tetap kita sambung silaturahim ini dalam ikatan kebaikan-kebaikan, dalam ikatan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.